Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini adalah masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, serta indikator yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Poin 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Salah satu targetnya yaitu permasalahan yang belum tuntas ditangani, diantaranya upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikator ini dipengaruhi dengan status kesehatan, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan sampai melahirkan. Berdasarkan data, angka kematian ibu di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Pada tahun 2019, angka kematian ibu di Indonesia yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Indonesia pada tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih paling tinggi untuk wilayah di ASEAN. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka kematian ibu di Jawa Barat tahun 2021 sebesar 147 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Bogor, angka kematian ibu pada tahun 2022 yaitu 13 kasus, salah satunya di wilayah kerja Puskesmas Sindang Barang. Ada 2 kasus angka kematian ibu pada tahun 2022, di mana kejadian kematian ibu berada di Kelurahan Bubulak dan Kelurahan Balumbang Jaya. Kejadian kematian ibu di Kelurahan Balumbang Jaya merupakan salah satu ibu hamil yang tidak terjaring pendataan oleh kader dan bidan, sehingga bidan tidak bisa melakukan deteksi dini faktor risiko dan deteksi awal faktor risiko penyakit yang tidak teridentifikasi sejak awal kehamilan. Atas dasar itulah kami membuat inovasi berjudul Lapis Talas Kang Randi, yaitu melakukan pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan penerapan aplikasi kantong kelahiran digital. Kegiatan ini merupakan antenatal care terpadu dalam pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi berupa pemantauan ibu hamil resiko tinggi dalam sebuah dokumentasi sistem khusus yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga mampu mendeteksi dan menangani resiko tinggi pada ibu hamil. Kang Randi atau kantong persalinan digital, yaitu alat yang digunakan bidan untuk mendeteksi faktor risiko tinggi dan mendeteksi kapan terjadinya persalinan dengan memanfaatkan perkembangan era digitalisasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan pengentrian atau pengisian formulir data baru pada aplikasi Google Form. Yang kedua, perekapan data aplikasi pada Google Spreadsheet. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam amplop kantong persalinan yang ada di Google Drive. Lapis Talas, lakukan pendampingan ibu hamil risiko tinggi sampai tuntas. Melakukan pendampingan ibu hamil risiko tinggi dari awal kehamilan kontak pertama kali dengan kader dan bidan wilayah sampai dengan akhir kehamilan. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh petugas kesehatan sesuai kompetensinya. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pendataan, pengklasifikasian ibu hamil dari hasil pendataan dengan skor Puji Rohayati, pelaksanaan Lapis Talas, evaluasi hasil kegiatan dan pelaporan. Kak Listi, kartu kendali ibu hamil Resti Digital, merupakan program inovasi dengan menggunakan bantuan instrumen pencatatan dalam bentuk kartu. Dengan kartu kendali ini diharapkan bidan dan kader lebih mudah untuk memantau dan memonitoring perkembangan dan kesehatan ibu hamil Resti tersebut sampai dengan bersalin dengan selamat ibu dan bayinya. Weibu, WhatsApp dengan ibu hamil. Program inovasi mendukung Lapis Talas untuk menyempurnakan inovasi dengan membuka layanan konsultasi secara online. Kesimpulannya, kejadian komplikasi dan kematian maternal dapat dicegah sejak awal dengan penjaringan deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil. Peningkatan penjaringan ibu hamil risiko tinggi dengan pengawasan dan evaluasi dengan sistem Lapis Talas Kang Randi yang terintegrasi.
Keterlibatan aktif masyarakat mempengaruhi keberhasilan Lapis Talas Kang Randi, terutama keaktifan kader dalam pemantauan dan kunjungan rumah ibu hamil risiko tinggi. Kerjasama dan dukungan lintas sektor memudahkan petugas kesehatan dalam melakukan intervensi sesuai kebutuhan ibu hamil tersebut. Pemanfaatan teknologi digital yang mudah dan sederhana akan memperluas jangkauan program serta mempermudah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.